6:15 until at the end. We have question and answer. If we don't have enough time during the town hall meeting or general assembly. All right. Brothers and sisters, in the name of Allah, we praise Him, seek His help, and ask for His forgiveness. Whoever Allah guides, none can misguide, and whoever He allows to fall astray, none can guide them. All right. We bear witness that there is no one worthy of worship but Allah alone, and we bear witness that Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Welcome to the Masjid Istiqlal, one of the special night, one special day of the year, just the election day. Why it's very special? Because we will elect 5 board of directors for IMC, Indonesian American Muslim Community, who will decide the fate of Masjid Istiqlal and navigate the big ship in the next 2 years. For those new, IMC is the umbrella organization who oversee DMI, Dewan Masjid Istiqlal, or Masjid Istiqlal Council, Fundraising Committee, Finance Budget Committee, Construction Committee, and other executive committee. Why it's important tonight? Because the new board of directors who will be elected from 5 individuals with the most votes from the 7 nominees will be a reflection of your will. Your voice will determine whether the new masjid construction will progress faster or slower, whether the masjid outreach program will be greater or smaller, whether the masjid program will be more Indonesian friendly or less friendly, whether IMC will be ready or not to face future challenge, and so on. The General Election Committee conducted the program about more than a month ago, starting from the nomination period or first period when IMC members were given opportunity to nominate anyone they know to be the next board of director. And this period runs from October 1st to October 21st. And Alhamdulillah, KPU received 70 entries, resulting in 40 qualified nominees. In the second period, which is from October 22nd to November 4th, the election committee conducted verification and interview to each 40 nominees. This period marked as the most challenging step in the entire program. We can understand that being an elected INC official or board of director is a great deal. It requires commitment, time, thought, and energy. So it's normal if most of you needs time to think and to discuss with the family. A few days before the end of second period, we had only 3 nominees who can confirm their participation in the election ballot. If you remember, 2 days before the deadline, the election committee issued a public announcement that we're in the situation where the annual election could be cancelled. Alhamdulillah, at the end, we have 7 nominees who will be in the ballot for 2018 election, which is Sister Almi Albar, Brother Andisha Putra, Brother Heri Prasidi, Brother Irfan Sitanda, Brother Raditya Argawala, Brother Suparman, and Brother Sufan Effendi.
On Sunday, November 4th, from 11 a.m. to 3 p.m., the election committee facilitated the preliminary meeting between the existing board of director and board of director nominee. The purpose of the meeting is to understand the organization mission, structure, resource, outstanding project, future challenges, financial statement, budget, and also as a knowledge sharing session between the existing and future board of directors. Now, for those who cannot attend today, election night, the early voting period was open from Monday, November 12 until Thursday, November 5, 2018, resulting in 43 votes. The election committee really hope that tonight's election is going to be marked as the most memorable election in IMC history. So we do really hope that we have a lot of turnout tonight. Without further ado, I will defer this stage to Pak Eka for town hall meeting. IMC selama 2 tahun ke depan, Board of Directors juga yang akan mengontrol jalannya aktivitas IMC dalam rangka memenuhi kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh Board of Directors. Jadi mohon bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dihafalkan nama yang sudah dipilih. Jadi nanti dalam 2 tahun ini kalau ternyata IMC itu kerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu menemui siapa yang dipilihnya itu. Karena yang bapak-bapak dan ibu-ibu pilih adalah yang mewakili bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dulu sebagai board of director. Jadi silakan disampaikan komplainnya kepada bapak dan ibu yang dipilih untuk menjadi board of director, insyaallah. Dan hal penting yang kedua adalah bahwa tentunya tidak pada hari ini, cuman pada hari ini menjadi penting karena kita bertatapan muka langsung. Hal penting yang kedua adalah bahwa pada hari ini bapak-bapak dan ibu sekalian punya kesempatan langsung di hadapan para board of director yang telah dipilih, nanti akan ketahuan namanya, untuk menyampaikan apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu pikir penting untuk dilaksanakan dalam 2 tahun ke depan. Tentunya ide-ide itu tidak hanya disampaikan pada hari ini. Seandainya tidak sempat, maka insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu tahu siapa yang dipilih, silahkan langsung menyampaikan kepada anggota board of directors yang dipilih bahwa saya ingin IMC melakukan 1, 2, 3, 4. Silahkan nanti akan dirumuskan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk di board of directors. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya sekedar secara singkat memaparkan aktivitas IMC selama 2 tahun terakhir, dan nanti di akhir presentasi singkat ini ada salah satu hal yang penting juga yang saya sampaikan, posisi keuangan kita. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ada IMC mengadakan beberapa kegiatan dan kita bisa kelompokkan ke dalam 3 atau 4 kelompok besar. Kelompok pendidikan, kita ada IQS. IQS ini sekarang namanya apa? Istiqlal Quranic School ya? Atau tetap Indonesian Quranic School? Istiqlal Quranic School. Jadi ini sebenarnya IQS baru 2015 bergabung di bawah Istiqlal. Sebelumnya IQS di bawah ISMI kalau tidak salah, ISMI dan Amerika. Jadi kegiatannya dari setiap hari Sabtu dan kurang lebih sekarang terdaftar kurang lebih 50 siswa Indonesia, dan yang istimewanya ada non-Indonesia, termasuk ada yang dari Yaman, ada yang dari Pakistan,
bergabung di sini. Kemudian ada kelas bahasa Arab yang juga kita adakan setiap hari Sabtu. Siswanya kurang lebih mungkin sekitar 10 orang yang sekarang ada semuanya. Kemudian halaqah kita adakan setiap Sabtu sekali per 2 minggu, dan pesertanya sangat bervariasi tergantung daripada siapa yang akan yang memberikan halaqah. Kemudian juga ada sekolah hafiz paruh waktu yang diadakan Senin sampai Kamis, kalau nggak salah jam 2 sampai jam 4. Siswanya sekarang ada satu Indonesia kayaknya ya, untuk yang sekolah hafiz paruh waktu ini. Masih ada apa itu? Yang terakhir Pak Umar masih ada Pak Umar? Tidak ada lagi kan? Ya dia terakhir kapan? Dia sama ya? Ya gurunya datang tapi karena muridnya nggak datang, akhirnya gurunya nggak ada yang datang. Oke. Jadi sekarang beberapa orang ada masalah. Kemudian setiap hari Sabtu dan Minggu hari Sabtu kita mengadakan tahsinul Quran setelah fajar, dan sunnah discussion setiap hari Minggu setelah sholat fajar. Jadi terutama tahsinul Quran dan fikih sunnah, kami sangat mengharapkan partisipasi yang lebih banyak daripada bapak-bapak dan ibu-ibu lagi, karena ini hari libur. Jadi bagus juga kalau kita spend waktu di masjid. Kemudian di bidang lainnya, youth, sport, dan nikah. Jadi di youth kita ada Inami, dan Inami juga ini baru bergabung di AMC sekitar 2 tahun yang lalu, 2017. Sebelumnya di bawah ISMI North America. Kegiatannya adalah halaqah setiap hari Sabtu. Kemudian kita mempunyai 2 instruktur yang di-hire khusus untuk memberikan halaqah kepada anak-anak kita. Anggotanya sekarang kurang lebih 30. Kemudian juga kita mempunyai karate club. Karate ini diadakan setiap Sabtu dan Minggu. Pada Desember 2018 nanti insya Allah akan genap berusia 2 tahun. Sekarang ada 19 karateka siswanya, dan saya ini cuma satu yang dari Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih banyak anak-anak Indonesia yang ikut, dan insya Allah pertengahan tahun depan diproyeksikan akan ada sabuk hitam lokal dari dojo Istiqlal. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sabuk hitam nanti aktivitasnya akan lebih marak lagi. Dan kemudian ada ini AMC mempunyai unit kegiatan nikah. Pada tahun 2017 kita sempat menikahkan 3 pasangan. Kemudian 2018 4 pasangan, termasuk nanti insya Allah setelah maghrib akan ada yang menikah. Jadi kita harus selesaikan semuanya sebelum maghrib. Kemudian yang belum terlaksana, yang kita cita-citakan ingin melaksanakan tapi belum sempat terlaksana adalah Qiyamul Lail. Kita sangat ingin mengadakan Qiyamul Lail minimal sebulan sekali. Dan alhamdulillah Pak Radit punya ide akan mengadakan Qiyamul Lail. Pertama kali akan kita coba mengadakan Qiyamul Lail hari Sabtu subuh besok ya, minggu depan. Karena pas juga liburan, jadi Kamis Jumatnya libur. Mudah-mudahan kita bisa mengadakan Qiyamul Lail Sabtu depan, dan kita akan proyeksikan sebulan sekali. Kemudian juga kita sempat berbincang-bincang tapi belum sempat diadakan, yaitu kita ingin mencetak para pembicara yang bisa mengisi halaqah ataupun mengisi khutbah Jumat. Mudah-mudahan di kepengurusan berikutnya hal ini bisa dilaksanakan. Kemudian juga kita ingin mempunyai sport club yang rutin, mungkin bisa voli, mungkin bisa basket, mungkin bisa pingpong. Jadi fasilitasnya sebenarnya ada, cuman belum ada yang mengkoordinir, dan tentunya belum ada pengikutnya juga. Kemudian masih dalam wacana, kita ingin sekali memanfaatkan keberadaan extension room.
Jadi waktu itu yang sempat kita diskusikan adalah untuk mengadakan public course yang akan kita tawarkan kepada syekh-syekh yang mempunyai kelas. Sudah sempat kita tawarkan kepada dua syekh, satu berminat dan belum sempat kita follow up lagi. Kemudian juga kita inginkan mempunyai sekolah hadis penuh waktu, sekolah full time hadis. Sudah ada yang bersedia melaksanakan, namun sekarang kita sedang dalam proses mencari tahu apakah sekolah hadis full time ini memerlukan izin apa tidak. Kalau memerlukan izin tentunya kita harus dapatkan izinnya. Kalau tidak memerlukan izin, nanti akan kita sampaikan kepada board yang baru bahwa izin tidak diperlukan misalkan, dan ini akan kita survei kepada sekolah hadis full time yang sudah ada. Kita tanyakan status mereka seperti apa. Kemudian yang perlu diperhatikan bapak-bapak dan ibu sekalian, terutama khususnya untuk calon anggota board, bahwa kita merasakan sangat minimnya kehadiran jamaah Indonesia pada acara-acara di Istiqlal yang bersifat non makan. Jadi misalkan halaqah sedikit minim sekali partisipasinya. Kemudian terutama sholat 5 waktu, insya Allah. Mungkin minimal sholat isya kalau bisa kita naikkan peserta Indonesianya, alhamdulillah. Karena sholat isya kan sudah punya banyak waktu, dan terutama sekarang sholat isyanya sudah tidak terlalu malam lagi. Jadi masih sempat ke masjid, kemudian masih sempat di rumah melakukan aktivitas. Kemudian juga kita inginkan sekarang kegiatan ini sudah berlangsung rutin. Kita sangat menginginkan partisipasi aktif kita dalam mendukung kegiatan masjid. Bukan cuma sebagai peserta, tapi kalau bisa sebagai pelaksana. Misalkan acara camping atau acara halaqah atau acara nanti Ramadan, mudah-mudahan ini bisa aktif berpartisipasi. Kemudian satu lagi yang belum bisa kita kelola dengan maksimal adalah publikasi Istiqlal lewat medsos. Kemudian transparansi pengelolaan uang. Cita-cita pengurus 2017 dan 2012 adalah melaporkan setiap 2 bulan uang keluar dan masuk. Cuma sampai sekarang masih cita-cita terus belum bisa terlaksana. Jadi mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan nanti. Kemudian seiring dengan lebih dikenalnya nama Istiqlal, banyak organisasi Muslim non Indonesia yang menghubungi Istiqlal untuk mengadakan kerjasama baik dalam hal pemilu yang baru selesai di Amerika maupun dalam hal menjadi orang tua asuh bagi pengungsi-pengungsi Muslim. Dan ini bahkan perlu diperhatikan karena ada beberapa anak pengungsi Muslim yang terpaksa dijadikan di rumah non-Muslim karena sangat minim orang-orang Islam yang ingin menjadi orang tua asuh untuk anak Muslim yang mengungsi. Kemudian ekstra perhatian, bapak-bapak dan ibu ekstra perhatian. Tetangga sebelah kita itu menjual tanahnya. Jadi kalau kita bisa beli tanah ini, alhamdulillah. Kalau saya ditanya personally ya, misalkan sekarang kita menganggarkan untuk buat lapangan parkir, untuk persiapan pembangunan tanah, untuk penanaman pipa-pipa air maupun drainage, itu kita menganggarkan 1 juta, 1 miliar. Kalau seandainya uang itu kita punya, kemudian secara pribadi saya ditanya mau diapakan, saya juga memilih beli tanah sebelah. Karena jarang-jarang ada kesempatan seperti sekali tanah itu dibeli orang lain, kita nggak punya kesempatan lagi. Dan bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita serius sebenarnya kesempatan itu ada. Jadi saya berikan contoh,
masjid imam di imam itu di mana? Bukan di DC, di Maryland. Masjid imam itu bangunannya megah, bagus. Cuma parkirnya sedikit sekali, sekitar 10 mobil. Jadi waktu itu tetangganya seperti kita, tetangganya menjual propertinya, masjid tidak ada uang, dan mereka memakai salah satu Islamic mortgage yang namanya Ijarah, yang headquarter di Michigan. Saya sempat berbicara dengan yang punya di Michigan. Jadi mereka imam itu mengumpulkan beberapa orang personal yang mau menjamin sebagai penjamin, dan kemudian mereka membuat perjanjian, perjanjian dengan masjid, entah perjanjiannya seperti apa, tapi karena ada beberapa yang bersedia menjadi penjamin, jadi pendapatan masing-masing orang ini dikelompokkan menjadi kolektif, sehingga diperuntukkan bisa untuk dipakai sebagai mortgage. Tapi mortgage-nya yang bayar langsung masjid, karena sebenarnya mortgage-nya nggak terlalu mahal, tapi untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk mendapatkan mortgage itu yang susah. Misalkan neighbor kita menjual tanahnya, katakanlah 2 miliar misalkan ya, berarti kita harus punya paling penghasilan mungkin sebesar minimal 2 miliar, berapa dia bilang waktu itu ya, pokoknya sekitar neighborhood sekitar segitulah. Jadi jumlahnya bisa 10 orang, bisa 5 orang. Jadi kalau ada di antara kita yang bersedia menjadi penjamin, 5 orang, 10 orang kita kumpulkan, kemudian kita mendapatkan Islamic mortgage tersebut, pembayaran bulanannya bisa dibayarkan langsung oleh masjid. Jadi sebenarnya kita bisa kalau kita mau, dan rasanya ini patut kita pikirkan secara serius. Oke. Situasi keuangan. Jadi kita usahakan Pak Denny, kita usahakan berhenti sampai kapan ini? Suara sudah masuk semua kan ya? Bapak-bapak dan ibu sudah membeli semua ya? Jadi berarti sudah bisa ngitung ya? Hah? Sesama teman tambahlah 5 menit. Oke, situasi keuangan. Jadi tahun 2017 kita berhasil mengumpulkan 400K. Biaya yang kita keluarkan untuk operasional masjid 130. Jadi kita masih ada sisa uang. Kemudian pada pada 2018 kita berhasil mengumpulkan 320. Ini belum termasuk yang kemarin. Jadi diproyeksikan akhir 2018 barangkali kita bisa mendekati 400 juga. Dan yang kita keluarkan sekian barangkali mungkin akan menjadi 100-110 biaya operasional. Jadi kita ada surplus, alhamdulillah. Kemudian kalau bapak-bapak ini melihat operational cost presentasi ya, jadi dari 2017 dari 130.000 itu demikianlah pembagiannya. Dan kalau saya melihat ini pembagian yang sehat karena terbesar dipakai oleh Istiqlal program. Utility normal 14%, maintenance normal, yang lainnya normal. Jadi kalau kita melihat pattern ini yang 2017 kita bandingkan dengan 2018, hampir sama presentasinya. 2018 Istiqlal program agak naik sedikit dari 27% menjadi 29%. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian bisa mempunyai gambaran. Jadi yang seperti inilah yang kita cita-citakan mau dipublikasikan setiap 2 bulan sekali. Tapi sempat karena terus terang ibu-ibu yang di bagian keuangan kewalahan kalau harus mentabulasi keuangan on time, karena pekerjaan ini untuk mendapatkan
grafik yang seperti ini waktu yang dibutuhkan tidak sedikit. Ya betul ya Mbak Evi ya? Iya betul. Yang terakhir, oke. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, saya sekiranya ingin menjelaskan sepintas kenapa parkiran kita menjadi mahal sekali. Ini masalahnya. Jadi parkir bukan parkir aja ya, parkir, persiapan tanah, drainase dan lain sebagainya kita anggarkan 1 miliar. Banyak yang mengatakan kenapa mahal sekali. Karena seperti ini. Jadi kalau Bapak melihat angka ini adalah angka ketinggian tanah. Di tengah-tengah 85, di sini 84, dan di sini ini tetangga belakang. Jadi tanahnya diuruk menjadi tinggi sekali, sehingga airnya ke kita semua. Ini tanah kita yang di belakang. Kalau kita melihat ini jalan, dan ini got yang di depan Istiqlal. Jadi alhamdulillah tengah-tengah kita ini masih lebih tinggi dari got, yang belakang masih lebih tinggi dari got, tapi tengah air mengalir ke sini dan air mengalir ke sana. Jadi kalau kita melihat kalau kita melihat aliran air, kalau hujan airnya memang mengalir ke belakang semua karena paling rendah. Jadi kita melihat airnya di sini. Nah yang menjadi masalah adalah kelihatan gambarnya ya. Oke, ada masalah teknis. Tapi kalau kita memilih parkiran biasa yang pakai betonan itu, saya nggak kelihatan di sini ya, dari sini nanti akan kelihatan. Jadi di belakang ini perlu detention. Ini aja pakai ini aja. Nah ini aja. Ini yang biasa, ini yang sekarang. Ini yang awal. Jadi awalnya kita sempat merencanakan seperti ini, yang parkirnya yang daerah yang seperti ini itu beton semua tempat parkir. Yang menjadi permasalahannya bahwa Ibu bisa melihat perbandingan antara ini detention pond dan ini. Ya. Ini detention pondnya sekitar 8 feet, ini sekitar 2 atau 3, dan kemudian karena dia terlalu dalam sehingga dibutuhkan lebar supaya ada graduasi turun kalian karena nggak bisa langsung 8 feet seperti ini. Jadi kalau kita membandingkan tanah yang kepakai untuk detention pond antara yang atas dengan yang bawah, yang atas itu menjadi lebih besar. Sehingga kalau kita melihat gambar gambar perencanaan untuk multipurpose, yang atas ini menjadi kecil, yang bawah ini menjadi lebih besar. Kalau kita pakai yang ini, mungkin akan menjadi lebih murah sekitar 200K. Namun masalahnya adalah ini kita perlu kerek terlalu dalam sehingga perlu dish yang dalam, dan di sini kita perlu pompa air untuk membuang air ke jalan. Dan untuk buat pompa ini mahal dan maintenance juga mahal. Untuk pakai yang ini, karena kita pakai true grid, jadi true grid semua daerah ini, daerah sini jalan, daerah sini dan jalan ini semuanya berfungsi sebagai peresapan, sehingga detention pond tidak harus besar dan tidak harus dalam.
untuk menjadikan daerah resapan tanah yang kita tempat parkir harus digeduk. Semuanya digeduk, dibuang, diganti dengan kerikil. Dan atasnya khusus plastik yang keras sehingga bisa meresap. Itu yang membuat dia menjadi mahal. Jadi demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sekilas masalah perparkiran kita. Dan saya sudah diberitahu oleh panitia pemilihan bahwa waktu sudah habis, tidak ada waktu yang kita punya untuk tanya jawab. Jadi insya Allah tanya jawab nanti akan saya tawarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau ingin mempunyai sesi tanya jawab, kita bisa lakukan